Jadi asma pula dia ada gejala-gejala tertentu. Ada orang asma dia nafasnya menciut. Ada orang asma dia batuk. Batuknya itu bunyi dari paru-paru kayak menggelegak gitu. Itu menandakan bahwa banyak phlegm atau dahak di paru-paru tersebut. Ada dahak yang senang keluar, ada dahak yang susah keluar. Jadi apabila pasien yang asma ini datang, saya akan konsultasi itu semua dulu. Dan kapan datangnya asma tersebut, kambuhnya, kemudian bagaimana, kapan pula dia agak mereda. Jadi obat yang akan kita berikan itu berdasarkan gejala-gejala yang ada. Tidak semestinya si A yang asma, obatnya sama dengan si B. Bisa-bisa juga berbeda gitu. Dan anak-anak, kalau untuk asma anak-anak itu ada obat khusus. Jadi itu biasanya sangat mudah gitu. Dan untuk pengetahuan pemirsa sekalian, bahwa ke Malaysia, homeopati ini masuk dibawa oleh bekas pengidap asma yang kronik. Ketika dia menyambung pelajarannya di India, dia kena asma, dibawa ke dokter biasa, nggak sembuh-sembuh, akhirnya dibawa ke homeopati. Di homeopati itu dia sembuh dengan izin Allah, maka dia terus belajar homeopati. Dialah yang membawa homeopati ke Malaysia, namanya Dr. Burhanuddin Helmi. Gitu. Jadi asma dengan homeopati insya-Allah boleh dibantu untuk sembuh, Pak ya. Dan juga dengan bekam juga bisa. Oh, bekam juga ya, Pak ya. Oke. Baik, kita kembali ke informasi tentang tema kita nih, Pak, tentang trauma. Kita dah kemana-mana ya, yang tema belum lagi. Oke. Pemirsa sekalian, trauma atau kita katakanlah kecederaan atau injury itu bisa mengakibatkan fisik, bisa juga mengakibatkan mental. Jadi trauma ni dua bentuk ya. Yang pertama yang ada kaitan dengan fisik itu seperti adanya kecelakaan, adanya seseorang yang jatuh, adanya kena benturan yang kuat, atau pukulan yang kuat, atau kata mungkin salah urat, atau jatuh atau salah urat, atau juga mungkin ada seseorang yang dulunya itu melakukan kerja fisik yang keras. Saya ada pasien dulu di Pekanbaru, itu dia berasal dari Payakumbuh. Itu kerjanya di Payakumbuh itu mengangkat, membikin batu bata itu dia terpaksa mengangkat batu bata itu dari bawah ke atas. Bahan baku batu bata itu, tanah itu dari bawah ke atas, dan itu dipikul dengan sangat kuat. Itu berlaku tiap-tiap hari. Ketika umurnya sudah 40 tahun lebih kurang, 40 tahun lebih, datang ke saya, ini sangat-sangat sakit di bawah betis itu. Dan itu tidak sembuh-sembuh walaupun sudah kemana-mana berobat. Akhirnya apa yang kita lakukan? Dalam pengobatan untuk trauma yang disebabkan oleh jatuh atau kecederaan atau kerja berat yang berterusan dulunya itu dia akan mengakibatkan hausnya sistem tubuh seseorang tersebut. Kekuatannya, pembuluh darahnya, sarafnya akan terganggu karena lebih kerja. Seperti juga kenderaan yang mungkin kita lebih muat. Jadi waktu jangka hidup sehatnya itu akan cepat anjlok gitu. Jadi kita akan berikan dulu dalam homeopati ada obat untuk jatuh, kecederaan, bekas kecederaan, baik yang baru ataupun yang lama. Jadi yang pertama kita berikan itu. Tetapi yang kedua, karena banyaknya mungkin darah kotor yang sudah terperangkap di kaki dia karena melakukan pekerjaan keras yang lama tadi, itu perlu kita bekam, kita keluarkan darah kotor tersebut. Dan ketika saya lakukan pembekaman, saya minta asisten saya melakukan, saya awasi, itu keluar darah yang betul-betul warnanya hitam. Artinya ini sudah terkumpul, dah terperangkap di kaki sejak lebih 10 tahun yang lalu ketika dia melakukan kerja tersebut. Tapi akibatnya baru dirasakan sekarang. Gitu. Baik, setahu saya bekam itu di punggung, ternyata di kaki. Tidak, di mana-mana bisa, tapi harus dilakukan oleh ahlinya lah gitu. Baik. Ini informasi kita juga. Kita bukan telepon lagi. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam. Iya, Ibu dengan siapa di mana? Dengan Ibu Marlina. Bu Marlina di mana? Di Batu Haji. Silakan Bu Marlina. Setelah saya memperhatikan acara mengatasi trauma, saya mau tanyakan, jadi apa yang kita alami itu bisa berakibat ke
penyakit ya, atau apa yang kita lakukan, aktivitas yang kita lakukan bisa itu menjadikan emah atau misalnya ambeien kayak gitu. Oke. Itu saja, Bu. Yang saya mau tanyakan, kalau mengobati trauma itu kalau untuk perempuan bisa atau tidak gitu. Baik, itu saja Ibu. Iya, saya mau tanya apakah saya harus ke sana langsung untuk konsultasi dengan Ustadz? Dengan Pak Ibrahim ya. Baik, terima kasih Ibu, nanti dijawab langsung dengan Pak Ibrahim ya. Jadi inilah di antara tujuan saya mengangkat judul ini. Nah, jadi mungkin juga banyak yang mewakili beliau ini. Beliau mewakili banyak orang di pemirsa Batam TV. Coba perhatikan baik-baik ya. Setiap keadaan-keadaan yang berlaku dalam tubuh seseorang di masa silam bisa saja mengakibatkan penyakit kronis sekarang atau yang akan datangnya. Okey, contoh seperti trauma ini. Saya akan sebut dulu mungkin trauma fisik, baik kecederaan atau mungkin jatuh atau mungkin kena pukul atau mungkin juga kerja fisik yang keras yang dilakukan bertahun-tahun sebelumnya. Ini sangat-sangat mengakibatkan ke depannya kepada seseorang tersebut. Bisa saja seseorang yang mungkin jatuh 10 tahun yang lalu, terkena pinggang, waktu itu diperiksa semua bagus. Dibawa ke tukang urut pun tukang urut bilang bagus. Dibawa ke dokter dah di X-ray semua bagus, tulang patah tak ada, tulang retak tak ada. Tapi 5 tahun kemudian dia sakit pinggang. Tanpa sebab yang jelas. Bisa ini sebab penyebabnya. Karena untuk mengetahui penyebab penyakit itu kita harus reverse ke belakang. Kita harus susur ke belakang sejarah kehidupan seseorang tersebut. Nah, dari mana dia mulai jatuh? Kapan dia mulai jatuh? Kalau katakan dia jatuh 10 tahun yang lalu, bisa akibatnya setahun kemudian, bisa 2 tahun kemudian, bahkan bisa 10 tahun kemudian. Itu bisa saja berlaku begitu. Apalagi yang namanya trauma mengakibatkan kepala. Jadi jatuh atau tertimpa benda berat atau pernah luka pendarahan di kepala yang banyak mengeluarkan darah atau mungkin terbentur dan segala macamnya karena pergaduhan atau bagaimana, itu bisa kalau untuk orang-orang yang sedang belajar itu yang pertama bisa mempengaruhi pemikiran dia. Dia akan jadi pelupa atau susah untuk berfikir atau mengingat. Atau bisa juga akibatnya sakit kepala. Jadi setiap orang yang sakit kepala belum tentu lagi hanya kena migrain, belum tentu lagi karena hanya vertigo dan segala macamnya itu. Bisa saja mungkin 2 tahun dulu dia pernah terbentur kepala. Sejak itu sakit. Maka yang kita obati harus yang disebabkan oleh jatuh tersebut. Bisa juga orang yang mungkin jatuh kena kepala atau tertimpa benda berat atau terhantuk segala macam itu, dia akan menjadi kanker di kepala kemudian hari. Bisa juga seseorang yang terseliuh salah urat di belakang, di bahagian belakang, terjatuh di kamar mandi contoh, itu bisa saja nanti akibatnya slip disc. Bisa sakit di tulang belakang dan akibatnya ke bawah ke kaki. Jadi dalam homeopati ada obat khusus untuk kecederaan. Jadi kalau di Malaysia kan homeopati sudah meluas, setiap pasien-pasien itu biasanya itu diberikan dan mereka itu akan mengambil terus obat jatuh tersebut, terutama yang ada anak-anak kecil. Karena jatuh saja nanti berikan. Dengan sendiri dia akan betulkan dalam itu. Karena kalau jatuh itu sendiri diperiksa atau di labor dan segala macamnya itu yang diperiksa itu, yang di CT scan, yang di X-ray itu kebiasaannya itu untuk melihat ada enggak tulang retak, tulang patah, atau yang lain-lain yang ada kaitan dengan tulang atau rawan begitu. Saya ada pasien internet dari Surabaya, kalau tidak salah 3 tahun yang lalu, ketika umur 2 tahun, dia berlari dari kamar mandi, itu jatuh, tertimpa belakang kepala. Si ibu, itu anak satu-satunya waktu itu, anak tuanya, kemudian cemas, dibawalah ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit dilakukanlah penyelidikan yang sempurna. Sampai X-ray, sampai CT scan dilakukan. Dan akhirnya dinyatakan bahwa tidak ada masalah apa-apa. Ini berlaku ketika umur 2 tahun. Tetapi setelah anak tersebut kelas 2 di SD, artinya berapa tahun tu? 5 tahun kemudian, kelas 2 di SD, dia mulai sakit kepala, pusing, terutama ketika belajar matematik. Matematika. Kemudian apabila kelas 3, pusing ini bertambah. Waktu kelas 4 sampai dia dibawa pulang ketika
ujian matematika. Karena sudah tidak bisa untuk menyelesaikan kerja karena pusing, otaknya tak mampu lagi berfikir. Ini disebabkan jatuh yang ketika umur 2 tahun dulu. Padahal hasil cek menunjukkan tulangnya bagus, tak ada masalah, tak ada apa. Jadi si ibu gembira. Tapi akibatnya setelah dia sekolah baru dirasakan. Maka ketika dia mengirimkan email, kemudian kita balas, kita kirimkan obat, alhamdulillah dengan izin Allah sembuhlah anak tersebut. Jadi yang kita berikan obat jatuh lama gitu. Jadi pemirsa sekalian, kalau ada anak-anak saudara dan segala macamnya pernah jatuh agak keras, agak kuat dan belum ada akibat apa-apa, harus diobat cepat. Jangan tunggu dulu akibatnya. Kalau yang sudah ada harus diselesaikan dengan cara yang betul supaya dia sembuh dalam keadaan kesembuhan yang sempurna gitu. Jangan hanya diberikan obat untuk penahan sakit. Banyak kadang-kadang akibatnya sakit gitu. Jadi trauma boleh mengakibatkan penyakit-penyakit kemudian. Ini saya membahaskan yang fisik. Yang metafisik lagi dahsyat. Kita jawab dulu. Kita buka telepon dulu ya Pak. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Selamat malam Bu. Ya, Bapak dengan siapa nih, di mana? Di Batam Center nih Bu. Dengan Bapak siapa? Bapak Ahmad Darsono. Silakan, ya Pak Ahmad, silakan. Saya dulu pernah jatuh Bu. Udah lama sih, cuma sekarang ini yang sakitnya ini pinggang nih. Pinggang. Waktu jatuh kena di mana Pak? Pinggang kah atau bagian lain badan? Di sini pantatnya ini yang jatuh, terus pernah kepala duluan. Sering apa tuh jatuh itu? Kepala juga pernah kena jatuh? Iya. Oke, ada apa-apa reaksi di kepala sekarang? Ada sakit kah? Agak pelupa kah? Sekarang sakitnya cuma di pinggangnya aja Pak. Di pinggang? Iya. Oke. Itu saja Pak? Iya, kira-kira gimana nih Pak? Itu kapan jatuhnya Pak? Wah, udah lama nih Pak, semenjak masih bujang nih. Oh, bujang. Kalau dia sudah lama, itu pembuluh darah di situ itu kadang di dalamnya itu sudah mengeras Pak. Artinya sudah menyempit, adanya aterosklerosis di situ, adanya sampah saraf dalam pembuluh darah kita yang mendap situ, sebagaimana mendapnya kotoran-kotoran di pipa kita itu. Jadi ini harus dibuangkan, dibersihkan itu. Jadi untuk membersihkan ini, satu, kita akan berikan obat jatuh lama. Kemudian dalam obat homeopati itu ada obat untuk menghakis ya sedikit demi sedikit yang keras-keras yang menyumbat tersebut. Dan selain dari itu Bapak perlu dibekam, karena di sekeliling yang jatuh itu, karena tidak lancarnya peredaran darah situ, toksin-toksin juga sudah merembat di sekelilingnya itu. Ada yang lebih penting, yaitu trauma yang melibatkan mental, pikiran, rohani. Trauma yang mengakibatkan mental ini banyak juga jenisnya. Yang pertama sekali seperti kehilangan seseorang yang dikasihi. Ini banyak berlaku. Contoh seorang orang tua, anaknya hanya seorang itu saja. Kemudian meninggal pula. Dan meninggalnya itu disebabkan kecelakaan pula, tanpa ada aba-aba dan peringatan sebelumnya. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana perasaan seorang orang tua yang itulah anak semata wayangnya meninggal pula dengan tiba-tiba tanpa ada penyebab yang tanpa ada disangka sebelumnya. Ini akan menjadikan satu trauma yang berat di dalam dirinya. Bisa-bisa dia nggak lalu makan. Bisa-bisa dia nggak bisa tidur malam, bisa-bisa dia akan mencucurkan air mata berterusan, dan bisa-bisa juga dia hilang semangat hidup. Ini banyak berlaku. Pemirsa sekalian, kalau Anda ada mengalami hal-hal yang sedemikian, tidak hanya karena kehilangan anak, bisa juga yang kehilangan itu mungkin keluarga dekat, atau mungkin kawan rapat, yang mana kita akrab dengan dia. Kemarin datang ke saya di klinik, itu keponakannya yang meninggal, tabrakan. Dia selalu istilahnya saya ketiduran dengan keponakannya tersebut. Kadang di sembahyang subuh kata dibangunkan, disuruh bangunkan solat subuh. Jadi berterusan bersama dia dan akrab. Tiba-tiba meninggal, dan sejak itu dia sering sedih, menangis, lelaki malah ini. Dan akhirnya dia sakitnya seolah-olah seperti sakit mah. Kadang pikiran berat, kadang kuduk berat dan segala macam lah. Dan sudah kemana-mana juga berobat gitu, tapi belum sembuh. Itu akibat daripada
kehilangan seseorang yang disayang atau seseorang yang putus cinta. Okey, di dalam homeopati ada obat untuk putus cinta. Jadi anda-anda yang pemirsa sekalian, kalau ada yang sedang putus cinta, yang sedang patah semangat, yang sedang putus asa, yang dah nampak dunia ni kecil, jangan. Jawab telefon. Baik, kita bakalan telepon dulu, Pak. Oke, halo, assalamualaikum, selamat malam. Selamat malam, Bu. Iya, Bapak dengan siapa nih? Ini dengan Asral, Bu. Asral, silakan Pak Asral. Ini mau nanya, Bu. Ya. Kalau perut ini apa namanya tuh? Perut ini sakit. Bunyi-bunyi dia ada gembung. Apa tuh, Pak, Bu? Obatnya kira, Bu, ya? Sakit sebelah kiri kanan, Pak? Sakitnya nggak ada tuh, Pak. Cuman gembung gitu. Gembung tuh bunyi-bunyi dia. Sudah berapa lama? Udah sekitar tahun dah. Setahun ya? Ya. Baik. Banyak kentut ke banyak sendawa, Pak? Apa? Kentut banyak enggak? Keluar anginnya, Pak? Kentut banyak. Banyak kentut. Oke. Terima kasih Pak Asral. Nanti dijelaskan langsung sama Pak Ibrahim ya. Itu terima kasih. Tubuh kita dari mulut sampai ke tempat berak itu seperti pipa yang panjang. Ya. Okey. Cuma sampai di dalam ada stomak kita, tu ada tempat simpanan sementara pemakanan. Kemudian daripada habis stomak itu kita masuk duodenum. Itu usus 12 jari dipanggil di sini. Setelah itu kita masuk ke dalam small intestine. Small intestine usus kecil. Usus kecil kita ini, Pak, panjangnya lebih kurang 5 ke 6 meter gitu setiap kita itu. Dan disitulah pemakanan itu dihancur lumatkan dan disedut untuk jadi bahan parti pemakanan dalam tubuh kita. Dimasukkan ke dalam darah dan segala macamnya. Jadi selama ini sistem penghazaman, pencernaan itu berjalan dengan baik, dari stomak, lambung sampai kepada usus 12 jari, usus kecil sampai kepada usus besar, dan sampai beraknya normal, itu bunyi enggak kuat. Normal. Tapi kalau kita dengar di telinga itu bunyilah seperti pabrik atau kilang di dalam tu. Jadi ini akan berlaku berbunyi-bunyi apabila dia sudah masalah. Jadi untuk menentukan apa masalahnya, Bapak sila datang ke klinik. InsyaAllah saya ada besok dengan hari Minggu. 2 hari, hari Minggu kita buka ya, hari Jumaat kita tutup. Bapak silakan datang boleh konsultasi dulu dengan saya. Soal ubat, kemudian tak ambil ubat pun tak masalah gitu. Baik, dan kita masih buka telepon, Pak? Ya, kita buka. Kita buka lagi. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dengan siapa nih? Dengan Ibu Sinta di Tanjung Pinang. Silakan Ibu Sinta. Selamat malam, Pak. Silakan, Bu. Iya, saya ingin menanyakan, Pak. Saya ini ada keluhan di tangan. Kalau kita tuh kadang-kadang kalau subuh itu tangannya tuh, Pak, kaku gitu, Pak. Kalau kita membuka minuman kaleng itu, Pak, ya, dengan telunjuk tuh, Pak, tangan kita tuh bengkok gitu, Pak. Tapi saya sudah cek itu, katanya saya tidak ada asam urat. Itu maksudnya penyebab penyakit apa itu, Pak? Sebelahkah kedua-duanya, Bu? Ya. Sebelahkah kedua-duanya? Sebelah, yang satu tuh, Pak, denyut gitu, Pak. Telunjuk juga yang satu itu kalau mengangkat apa-apa, misalnya kita taruh, dia langsung bengkok gitu, Pak. Kalau kita tidak rendam dengan air hangat atau kita pakai obat itu dia tak mau lurus gitu jarinya, Pak. Itu aja, Pak, sama penjelasannya. Terima kasih, Bu Sinta. Selamat malam. Jadi apa yang dialami oleh Bu Sinta itu tangannya itu seolah-olah ada gejala asam urat, tapi ketika diperiksa asam uratnya normal gitu. Salah satu gejala Ibu adalah itu tanda-tanda asam urat, tapi ada satu lagi yang kita panggil dengan rematik gitu. Gejalanya lebih kurang sama, cuma kalau asam urat dia akan tinggi kalau dicek itu. Jadi kalau tidak biasanya rematik. Tapi ketika Ibu menyatakan kalau disiram dengan air panas dia akan longgar. Artinya yang berlaku di dalam tangan Ibu sekarang ini, pembuluh darah Ibu yang ke ujung dan balik itu, arteri ke tangan dan vena yang dari tangan itu ke jantung, ke ginjal segala macam itu sudah tegak mulus. Sudah enggak lancar. Tandanya dia sakit berdenyut-denyut. Setiap ada sakit berdenyut-denyut di situ darah tu tak lancar. Jadi penyebabnya biasa sumbatan-sumbatan dalam kotoran-kotoran atau kita panggil toksin lah. Jadi kalau dengan kita itu, Bu, Ibu perlu dibekam dan kita berikan obat untuk melancarkan peralihan darah tersebut. Jadi yang berlaku ialah ketidaklancarannya di darah di bahagian tangan Ibu tadi.
Kalau diberikan dengan air panas, direndam air panas, maka dia akan memanas tadi, akan melonggarkan pembuluh darah tadi, karena pembuluh darah kita itu elastis. Dengan agak longgarnya kena panas tadi, darah tadi berjalan lebih baik. Jadi itu sebabnya. Jadi itu insyaAllah bisa diatasi, Bu. Oke. Kita sempat membahas tentang trauma yang mental belum secara keseluruhan ini, Pak. Baik. Pemirsa sekalian, saya sudah menggarisbawahi sedikit tadi bahwa trauma yang berakibat kepada kekecewaan, salah satu mungkin kehilangan orang yang disayang, atau seperti yang saya bilang tadi putus cinta, itu kalau pada pelajar, itu akibatnya sangat besar itu. Dulu ada seorang student, mahasiswa, dia mencintai dosennya gitu, tetapi cintanya tidak dibalas. Akhirnya dia tidak pergi ke kuliah dan semangat hidup jadi hilang, dan dia tidak mau meneruskan kuliah. Begitu juga dengan anak-anak yang masih di sekolah gitu. Ada satu lagi pasien saya di Pekanbaru, itu ketika dia di SMA, si kakak ini dibelikan oleh bapaknya HP yang tidak ada kamera. Ketika adiknya di SMA, dibelikan HP yang ada kamera. Jadi si kakak merasa orang tuanya tidak adil. Kenapa ketika aku SMA dulu diminta HP, diberikan yang tidak ada kamera. Ketika adikku di SMA diberikan yang ada kamera. Dia merasa orang tuanya tidak adil, dan itu menjadikan masalah kepada diri dia. Badan dia tumbuh jadi gemuk. Badannya jadi gemuk, kemudian belajar susah. Sehingga dia susah untuk lulus ujian itu. Waktu saya itu di Kuala Lumpur, akhirnya dia datang, kita bantu, alhamdulillah minta ujian yang kedua ketika kuliah, alhamdulillah lulus. Jadi artinya saya mau memberitahu bahwa hal-hal kekecewaan yang dialami oleh anak-anak yang masih sekolah itu bisa berakibat fatal dengan hilangnya semangat dalam belajar. Banyak itu mungkin di antara pemirsa juga, anaknya ketika di SD belajarnya bagus, tiba masuk SMP masih bagus, tapi kalau naik kelas 3 SMP itu jadi nggak mau belajar. Dah diberi macam-macam vitamin untuk otak dan bawa konsultasi segala macam, tapi hasilnya tidak ada. Ketika saya tanya, saya konsultasi, ada nggak dulu dia meminta sesuatu yang tidak diberi? Kata orang tuanya ada, tidak diberikan itu karena tidak sesuai untuk dia. Gitu. Jadi, tetapi si anak tidak menerima ini sebagai yang demikian. Akhirnya dia jadi menurun semangat belajar dan rankingnya terus anjlok gitu. Dan ini sangat banyak berlaku. Jadi kalau ada pemirsa sekalian yang mungkin anak begini, itu perlu kita selesaikan dengan baik, dan dalam homeopati, dan insyaAllah kita bisa bantu untuk pulihkan hal yang demikian. Banyak itu diantaranya. Bisa juga seorang kadang hartanya kecurian, kehilangan, kebakaran, itu mengakibatkan yang sangat fatal. Saya di Pekanbaru ada seorang pasien jadi gondok. Dia jadi gondok, goiter, itu disebabkan suaminya sakit jantung, meninggal tiba-tiba. Anak seorang. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana perasaan seorang istri yang bergantung sepenuh kehidupannya kepada suami, tiba-tiba suami meninggal dengan tanpa memberitahu sebelumnya. Jadi ini menjadikan penyakit kepada istri, dia susah untuk tidur, tak ada nafsu makan, akhirnya dia dapat gondok. Sudah 4 tahun dirawat, diobati gondoknya, tidak sembuh, malah badannya tambah susut. Ketika datang ke pesawat saya, 4 tahun sesudah meninggal suami, beratnya daripada 55 tinggal 32 kilo. Anjlok betul. Itu makanya saya bilang penyakit harus diobati daripada awalnya. Karena hanya goiternya saja, gondoknya saja yang diobati, dia tak akan sembuh. Ketika datang, saya susul sejarah hidupnya, bagaimana awal ibu sakit. Maka kita berikanlah obat yang kehilangan orang yang disayang tadi. Alhamdulillah, dengan izin Allah, 2 bulan perawatan, beratnya sudah naik 2 kilo. Alhamdulillah. Dia bukan waktulah gitu.